سر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي على وهاب علما وحكمة وللرزق مسهلا والسهيل يا حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين وجميع الخلفاء الراشدين وجميع شهداء وحضر شهداء بدر وجميع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه ثم إلى حضرة الشيخ محمد مغربي الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ أبو الحسن الشاذلي ثم إلى حضرة جميع أولياء التسعة وجميع الشهداء والصالحين في سائر العالم ثم إلى حضرة جميع مؤسسي ومجاهدي وعلماء نهضة العلماء خصوصا إلى حضرة Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hashim bin Yahya, Mbah Hashim Ash'ari, Mbah Abdul Wahab Hasbullah, Mbah Bishri Sansuri, Mbah Mas Alwi bin Abdul Aziz, Mbah Nawawi bin Nur Hasan Sidogiri, Mbah Ridwan, Mbah Asad Syamsul Arifin, Mbah Abbas Mudajirapun, Mbah Zainul Arifin, Mbah Mashkur, Mbah Wahid Hashim, Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Abdul Rahman Ad-Dakhil bin Wahid Hashim. ثم إلى حضرة جميع مشايخ معهد مطالع الأنوار جميع متخرجي جميع زوجاتهم وفروعهم وأصولهم جميع سلسلاتهم خصوصا إلى حضرة عبد الوهاب بابنا مزادي بسمرة ومبا سفيان بن عبد الوهاب ومبا مشبه بن زيدي بنت زيدي ويا مقصولي ويا أنوار ويا مشكوري ويا سهودي زهري ويا فاضل مرزوقي ثم إلى حضرتي جميع آبائنا وأمهاتنا وجدادنا ثم إلى حضرة جميع الطلبة في معهد مطالع الأنوار وجميع متخرجيه خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ هاشم بن أشعري شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Isi wong ngapa-ngop. Tangi melek. Halaman berapa 35 ya? Halaman 35 sampai mana? Di? Oh, idza atisa. Wa idza atasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza atasa lan alikane wahing sapa muta'alim khafadha mongko nglirihake sapa muta'alim sautahu ing suarane muta'alim. Jahdahu kelawan jahdahu kelawan sak kuasane, sak mampune. Jahdahu kelawan sak mampune wasatara lan nutupi sapa muta'alim wajahu ing wajah muta'alim binahwi mindilin kelawan contoh sapu tangan. Nutupi binahwi mindilin kaya dene sapu tangan. Wa idza tasaba lan nalikane anggap sapa muta'alim setara mongko nutupi sapa muta'alim fahu ing cangkeme muta'alim atau ing lambene muta'alim. Ba'da raddihi dalam sakmarine nolak sapa raddihi nolak maksudnya nolak anggap ini ya sapa muta'alim jahdahu kelawan sakuasane muta'alim. Sudah, jika bersin kalau bisa ini pada saat dalam satu majelis ilmu ya, dalam satu majelis ilmu itu kita dilarang membuat gaduh, dilarang membuat gerakan-gerakan, kita dilarang membuat kita disuruh sebenarnya itu sedapat mungkin kita tenang. Ini penjelasan selanjutnya adalah urusan wahing. Bahkan seandainya kita wahing pun itu usahakan kita wahing yang paling lirih. Jadi kan ono lek ya Allah ngapa ngapa. Ini prime time. Jadi waktu yang paling utama untuk tidur ya jam 10. Asli. Nah, wahing iku sing iso ngempet biasane wedok. Biasane ya. Iso mek ngono tok iso. Lek lanang iku lek gak diketno iku gak pantes. Wahe sampai ngono. Wahe iku diketno. Nah, itu kalau dalam satu majelis ilmu, kita sedang dalam satu majelis ilmu sedang membahas sesuatu ilmu dengan guru kita, sedapat mungkin kita tahan. Jadi kita tahan ya pokoknya ditahan. Jadi gak terus diguetno hahe ngono enggak. Sudah, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya wasatara wajahu itu adalah angop. Angop itu kita malah diminta untuk tidak membuka, tapi ditutup. Bisa kan angop ditutup lambene kan bisa. Jadi akhirnya air matanya yang keluar itu. Karena wa idza tasaba satara fahu. Nah ini satara fahu nutupi ing cangkeme. Ba'da roti dalam lagi apa? Ba'da roti dalam samarine nolak. Nolak berarti nolak angop. Sedapat mungkin ditutup. Dan diakui atau tidak, angop itu juga nular. Kalau kita lihat teman kita angop, biasanya mandhe melok angop. Itu. Dan angop ini adalah merupakan tanda bahwa kita ini bukan orang yang sempurna. Jadi kita ini orang yang tidak sempurna itu dengan tandone sederhana angop. Dan semakin orang jarang angop, itu semakin cerdas orang tersebut.
Aneh ya. Wong gak semakin lama angop orang itu terindikasi semakin cerdas. Nah, koyo aku ngene iku wis ketok bodhone. Kena ngarepmu mau aku angop ya kan. Jadi golek ana sapa wae kancamu sing cerdas-cerdas iku titenon angope sering di karo awakmu. Sama-sama kalian, itu nanti akan kelihatan. Dan Rasulullah adalah satu-satunya makhluk Allah yang tidak pernah angop seumur hidupnya. Itu. Hasil penelitian medis urusan perangopan itu ternyata begini. Jika suplai oksigen ke otak itu kurang lancar atau jatah oksigen di otak itu kurang, maka didorong salah satunya dengan cara angop itu. Jadi wong angop itu adalah merupakan indikasi bahwa otak kita kekurangan oksigen. Itu. Nah, otak itu butuh suplai oksigen. Nah, kalau orang tidak pernah angop, berarti otomatis oksigen di otak itu sangat lancar. Itu yang pertama. Kalau suplai oksigen ke otak sangat lancar, maka otomatis orang itu sangat cerdas. Itu tak. Itu hasil medisnya. Hasil medisnya begitu. Nah, kalau otak kurang oksigen atau oksigennya sama sekali berkurang, mati. Orang itu akan mati. Itu sudah apa namanya rumusnya begitu. Saya dulu dikasih tahu orang medis begitu. Jadi akhirnya saya tahu Kanjeng Nabi itu memang satu-satunya orang yang paling super di dunia ini karena ya itu tidak pernah angop itu. Wa anna yata'addaba ma'a rafaqai wa ayyata'addaba ma'a rafaqatihi lan yantoh yata'addaba ta'addub sapa muta'allim ma'a rafaqatihi sertane kancane muta'allim wa hadirul majlis lan sertane wong kang hadir nang majelis. Jadi istilahnya apa? Anggota majelis, wa hadirul majelis, orang yang hadir di majelis. Faya tawakkar wakira mongko ngagungake sapa muta'allim ashabahu ing kancane muta'allim wa yahtarimu lan ngurmati sapa muta'allim kibaraahu ing bira-bira wong gedene muta'allim wa ikranahu lan bira-bira kancane muta'allim. Ini selanjutnya kita diminta untuk berperilaku baik terhadap teman-teman kita dan yang hadir di majelis ilmu tersebut. Jadi kita hormati teman-teman kita muliakan yang tua-tua, kemudian dan teman-teman kita hormati dan kita muliakan. Intinya begitu. Fa inna ta'addabahu maqastune ta'addubi muta'allim ma'hum sertane ashab dan seterusnya. Jadi ashabi wa yahtarimu kibara'ahu dan seterusnya tadi. Jadi fa yuwaqqira ashabahu wa yahtarimu kibara'ahu wa ikranahu dan seterusnya. Ya sudah sampai itu tadi. Fa inna ta'addubahu maqastune ta'addubi muta'allim ma'hum sertane ashab iku ta'addubun ta'addub li syekh maring guru wahtiram iku ta'addubun wahtiramun lan mulyake li majlisi maring majlisi ilmu
Jadi jika kita menghormati teman kita, menghormati yang tua di antara kita di dalam satu majelis ilmu, itu sama dengan kita menghormati guru kita dan juga sama dengan kita menghormati majelis ilmu tersebut. Wala yakhruju lan metu sapa muta'allim an shaffin saking barisan bunyatan kelawan niat gawe bunyatal halaqati kelawan niat gawe halaqah bitaqaddumin au ta'akhurin kelawan maju au ta'akhurin utawa kelawan mundur. Sudah ada barisan, kita sudah masuk dalam satu barisan, kemudian dalam satu majelis karena kita merasa kurang nyaman atau apa, kemudian kita buat geng sendiri, kita buat barisan sendiri keluar dari soft tersebut. Kita sudah masuk dalam soft, ini masalahnya. Beda lagi kalau kita tidak masuk dalam soft, kita buat barisan sendiri. Dalam satu majelis sudah jejer begini, terus tiba-tiba salah satu nang burine pengen gawe barisan dewe. Jangan, kayaknya sudah masuk dalam barisan, kita istiqomah dalam barisan itu. Itu maunya Mbak Azim begitu. Yang saya baca begitu. Jika kita sudah dalam satu soft, dalam satu majelis, maka kita tidak diperkenankan untuk membuat barisan sendiri, baik itu di depannya atau di belakangnya. Wala yatakallamu lan ojo genuman sapa muta'allim fi asna idarsin ing dalam tengah-tengahane pelajaran bima kelawan barang layat ta'allaku kang ora ana hubungane apa ma bi kelawan dares au bima utawa kelawan barang yang tau kang mekat apa ma alaihi ing atase syekh bahsahu ing pembahasannya syekh. Kita dilarang berbicara apapun di tengah-tengah pelajaran atau di tengah-tengah sesi pelajaran tersebut. Membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran tersebut, itu yang pertama. Atau membicarakan sesuatu yang bisa memutus topik syekh tersebut. Sudah. Au bima yaqta'u alaihi bahsahu, yang bisa menjadikan pembahasan kiai tersebut terputus atau terganggu. Wa in asa'a lamun gawe Allah. Wa in asalan senajan gawe Allah sapa ba'du talabati sebagiane pira-pira talabah, pira-pira murid utawa pira-pira muta'allim ala hadin ngatasi salah suci lam yanhar mongko aja nyentak sapa muta'allim hu ing ba'd apa ghairu syaikhi saliyane syekh illa bi isyaratihi kejaba kelawan isyarahe syekh. Apabila ada teman kalian yang buat rame atau buat gaduh atau buat usil, kan pasti ada dalam satu lek mondok iku mesti ana salah siji loro iku kancane awake dhewe sing usil. Ya sembuh dijawil, mbuh diuncali kertas, mbuh macam-macam kan ono. Jadi anak ngaji terus moro diuncali kertas, tung, ya kan, tung. Nah, utawa nek ngono dijawil pun ndak ngene, set, terus meneng, ngono lae nganan dan lain sebagainya lah. Kenakalan santri itu pasti selalu ada. Karena itu bagian daripada warna-warni orang mondok. Nah, kalau dalam satu majelis kita mendapati teman kita begitu, itu kita nggak usah menegurnya. Kita diam saja, kecuali kita nunggu reaksi daripada guru kita tersebut. Nah, kecuali kita tidak boleh nyentak, hei rame, tidak boleh. Kita diamkan saja. Kecuali gurunya nanti pakai isyarat.
Nah, misalkan begitu. Syuting ini tahu, yang penting kita tahu lah bahwa itu adalah tidak boleh buat gaduh misalkan. Kita boleh membantu guru kita. Ojo rame-rame, kiai terganggu, misalkan begitu. Itu begitu. Maksudnya lam yanharu wairu syekhi illa bi isyaratihi itu. Wa in asaa lan lamun gawe Allah sapa ahadun salah suci atabahu ing atape ahad ala syekhi ing tasih syekh. Nah ini ta'ayyana mongko wajib alal jamaah ing atase jamaah. Wa in asaa lan lamun gawe Allah sapa ahadun wong suci atabahu ing tata kramane ahad. Gawe Allah sapa ahadun atabahu ing tata kramane ahad ala syekhi ing tasih syekh. Ta'ayyana mongko dadi wajib alal jamaah ing atase jamaah apa intiharuhu nyentak sapa intiharuhu nyentak si nyentak ahad waradduhu lan nolak ahad wal intisaru lan bela wal intisaru lan bela li syekhi maring syekh biqadril imkani kelawan kira-kirane kongang utawa mungkin. Sudah, jika yang membuat kerusuhan dalam satu majelis ilmu tersebut atau buat kegaduhan atau membuat kejahilan, jahil ya, bukan jahil itu, ini jahil dalam arti Indonesia itu usil. Nah, itu usilnya kepada guru kita yang saat itu sedang mengajar, maka wajib bagi kita atau orang yang hadir di dalam majelis tersebut untuk menghardik orang tersebut atau membentak orang tersebut, mengingatkan. Misalkan guru kita tidak tahu, ya kan, guru kita sedang menjelaskan atau menulis begini ya, misalnya di papan. Nah, ini kan berarti muridnya kan dipunggungi nih, kan di belakangnya. Kemudian ada salah satu yang usil terhadap guru tersebut. Banyak sekali kisah-kisah begitu, tapi itu di sekolah formal. Sing kursi ini dikei rawe, kursi ini dikei lem apa jenenge semacam-macam, kadang nongko dan lain sebagainya kan ada. Wis macam-macam lah. Nah, iki usil lah nih guru nih. Usil itu apa? Berarti macam bisa jadi ngenyek nang buru ini tahu apa macam-macam juga bisa. Lah, anggota majelis tersebut itu wajib untuk mengingatkan. Sudah, semampunya. Tuh. Intine kiai gak oleh denggo nyekan. Itu. Wala yasbiqu lan ora dhisike sapa muta'alim hu ing syekh ila syarhi mas'alatin maring nerangake masalah au jawab soalin atau jawab soal illa ingkana kejaba lamun ana apa syarah iku biidnin kelawan izin minhu saking syekh. Jadi dan juga jika dalam satu forum tersebut itu awan dewek gak oleh kemeruh, biarpun kita tahu dilalah guru kalian itu ketok rada bodoh misalkan contoh aku misalkan. Terus kemudian kalian itu aku menjelaskan dan kalian kebetulan sudah mutolaah duluan. Kalian sudah mutolaah di kamarnya masing-masing. Saya menjelaskan contoh begini, wala yasbiquhu ila syarhi mas'alatin au jawabi su'alin. Misalnya begitu. Nah, kalian
saya menjelaskan ternyata kalian juga ikut menjelaskan. Nah, itu tidak boleh. Jadi menunjukkan bahwa kalian ini sudah paham dengan materi ini. Itu tidak boleh. Gak oleh disi penjelasannya guru. Kita cukup diam saja. Itu nanti insya Allah ada di belakangnya. Kecuali kita ditanya sama guru atau mendapatkan izin sama guru. Itu begitu. Itu begitu. Sudah? Wa min ta'dhimi syekhi lan iku setengah saking mulyakake guru Allah yajla utawi Allah yajlisa ing yen ta ora utawi yen ta ora lungguh sapa muta'alim ila janibihi maring sisihe utawa pinggire pinggire syekh wala ala musallahu lan ora ing atase panggonan salate syekh wala ala firashihi lan ora ing atase lemeke syekh. Jadi untuk memuliakan kita dilarang untuk menempati duduk di sampingnya syekh itu tidak boleh. Lagi-lagi kecuali tanpa izin. Atau menempati tempat sholatnya. Wala ala firasyi dan juga tidak menempati lemeke. Nah, ini adalah kalau di sini sudah sangat umum di sini itu biasanya kalau ada imam mihrab ini di mihrab ini terus ada batal dari para santri, biasanya para santri mundur ya, gitu ya. Tidak di mihrab. Itu ada juga sing ya sing manggon nang mihrab ya ada sih. Tapi sejak zaman cilik aku biyen wis niku, memang begitu. Misalkan Yesuli sholat di mihrab, kemudian Yesuli tidak bisa, ada batal dari santri, santrinya mundur, tidak sholat di mihrab tapi sholat di saf terdepan. Akhirnya barisannya mundur kan, barisannya mundur. Zamannya Sofyan dulu setahu saya juga begitu. Sebelum Yesuli itu juga begitu. Jadi kalau ada santri batali sholat yai itu mundur. Dan itu sampai hari ini masih sering dilakukan itu. Itu adalah salah satu bentuk ta'adubnya santri kepada kiai atau murid kepada guru. Saya lanjutkan. Angop maneh. Di mau. Wa ina marolan senajan perintahu ing muta'alim sapa syekhu syekh bidzalika kelan mengkono julus ila janibihi ala musallahu ala firasyi dan itu tadi bidzalika kelan mengkono al-madhkur. Jadi mulai Allah yajlisa dan seterusnya tadi fala yaf'alu mongko ojo nglakoni sapa muta'alim fala yaf'al boleh, fala yaf'alu boleh. Kalau fala yaf'al nanti dijazmkan. Berfungsi sebagai jazm mazum bi harfila. Fala yaf'al berarti maknanya nahi. Fala yaf'alhu itu begitu. Maknanya orang nafi tapi nahi. Ojo. Fala yaf'aluhu mongko orang lakoni itu begitu. Fala yaf'al mongko ojo nglakoni sapa muta'alim hu ing dzalik illa idza jazama. Illa idza jazama kejaba nalikane
apa namanya mantepake sapa syekh alaihi ngatasi muta'alim jazman kelawan mantep tenanan. Jadi kita jangan sekali-kali misalkan biarpun itu diperintah sama guru kita untuk duduk di sampingnya kiainya, di samping kiai tersebut, atau duduk di tempat sholatnya kiai tersebut, atau di lemeknya. Jadi misalnya kayak ini sajadah ini, kecuali atas permintaan kiai tersebut atau syekh tersebut, dan permintaan tersebut memang sudah tenan-tenanan atau berkali-kali, itu begitu. Ya nunggu kena aja misalkan, gak langsung budal, enggak, boten ngriki mawon misalkan begitu jawabannya. Kene loh, nang kene. Nah, itu baru kita berangkat. Berarti itu sudah apa namanya jazama alaihi jazman. Jadi memang benar-benar meminta atau benar-benar mantap apa jenenge apa serius untuk minta duduk di sampingnya. Atau kono apa pangganono iku lho. Lemek apa tempat pengeran sholat misalkan. Atau lemeke. Ya juga begitu. Setelah ada penegasan lagi dari kiainya. Ya syuku kang abot alaihi ngatasi muta'alim apa mukhalifatuhu nulayani jazm iki. Jadi itu hanya penekanan, intinya begini loh. Perintah kiai wis tenanan perintahnya tukang lungguh jejere atau lungguh di atas lemeke dengan benar-benar, maka mau ndak mau santri tersebut harus nurut. Sudah. Fala basa mongko ora apa-apa bil imtisali kelawan nglakoni bimtisali amrihi kelawan nglakoni perintahe syekh fi tilkal hali yang dalam mengkono-mengkono keadaan. Summa ya'udu mongko kari-kari atau kemudian ya'udu balik sapa muta'alim ila ma yaqtadihi ila ma maring barang atau maring posisi yaqtadihi kang natrapi ing ma apa adabu adab. Sudah. Setelah diminta duduk itu sedapat mungkin, kalau sudah memungkinkan kita kembali ke tempat kita lagi. Gak terus menikmati lungguh jejer kiai ini nang kono, misalkan ono santri-santri wake, betul ada salah satu santri kesayangan, apa santri ya kesayangan lah, atau santri yang cerdas atau apalah, dipanggil, ayo kene lungguh kene jejer aku kene, mboten iki teng mriki mawon, wis tak kene lho ayo kene, misalkan lungguh duk lungguh, jelasnya suatu ilmu misalkan, menjelaskan. Nah, orang terus nang demanan pinggir kiai malah duwe enak-enak nang pinggire. Nah, itu begitu. Yo ada sih begitu dan itu sah saja. Cuman dalam posisi adab itu namanya mungkin kira-kira begitu. Maksudnya yang namanya pemimpin itu cuma satu. Jadi yang lain ini adalah bukan pemimpin. Nah, kalau luru ini kan pimpinnya anak kembar, anak luru. Kira-kira begitu nggak boleh. Mungkin ini hanya penafsiran saya. Jadi setelah duduk di situ, ojo dienak-enak no, sedapat mungkin kita segera kembali ke posisi kita semula. Itu karena apa? Jadi ila ma yaqtadihi al adabu, itu begitu. Waqat takalama lan teman-teman wis ngucap sapa annasu menungso fi ayyi annasu ini bisa se. Ikil masaku pemahaman saya, waktu takalama annasu yang disebut dengan manusia ini adalah manusia-manusia ahli ilmu dan ahli hikmah atau para syekh-syekh itu. Waktu takalama lan teman-teman wis genuman sapa annasu menungso fi ayyil
amrane dalam dindi perkara loro aula kang luwih utama ayat tamita yen toh tetanggenan utawa gondelan utawa berpegang teguh sapa muta'alim imtisalal amri ing nglakoni perkara wasulukal adabi amri au sulukal adabi utawa nglakoni adab. Nah ini zaman Mbah Hasyim ini menukil ungkapan dari orang-orang kan berarti orang-orang ahli ilmu di sini. Manakah dua perkara yang paling utama? Fi ayyil amroini aula ayyatamida imtisa ayyatamida, itu maksudnya begitu. Jadi ini begini. Ini kalimat istifhamnya atau pertanyaannya itu tapi memang tanpa ada huruf istifham di sini. Itu sampai ayyatamida. Fi ayyil amroini aula ayyatamida. Di dalam dua perkara itu mana yang paling utama untuk kita dahulukan. Yang pertama imtisalal amri ing nglakoni perkara au sulukal adabi utawa ing nglakoni adab. Walladzi tarjaha walladzi utawi pendapat, nah kan? Kalau pendapat ini berarti sudah ahli ilmu. Nas tadi maksudnya adalah ahli ilmu. Walladzi utawi kang atau pendapat ya tarjaha kang dadi rojeh itu unggul. Kang dadi unggul apa alladzi iku at-tafsilu iku tafsil. Penjelasan secara tafsil. Tafsil mana tafsil aja, kalau mana aslinya ya detail atau terperinci. Jawabannya itu tafsil. Fa in jazama, ini jawabannya, mongko lamun mantepake sapa asy-syaikhu syekh bima amarahu bima kelawan barang amaro kang wis perintah sapa syekh hu ing muta'allim bihi kelawan ma jazman kelawan mantep akiatan lan kelawan kukuh atau kelawan kuat atau kelawan temenan famtisalul amri mongko utawi ngelakoni perintah iku aula luwe utama. Nah itu ilat yang pertama, jika ada dua perkara yang mana yang satu itu adalah menjalankan perintah, yang kedua itu adalah menjalankan adab, itu mana yang harus kita dahulukan? Ilat yang pertama adalah menjalankan jika perintah dari kiainya fa'in jazama asy-syaikhu tadi, jadi perintah itu datang dari kiainya dan benar-benar memang diperintah sama kiainya, ngonolah kasarane. Karena di sini penjelasannya fa'in jazama asy-syaikhu bima amarahu bihi jazman, kemudian akiyadan, kan begitu. Maksudnya tenan-tenan diminta untuk duduk di sampingnya, misalkan contoh. Maka perintah kiai itu lebih utama dibanding adab. Lungguh jajar kiai kan tidak boleh secara adab. Secara adab tidak boleh menempati tempat sholatnya kiai atau lemek kiai juga syekh atau itu kan tidak boleh. Nah tapi jika ada dua ilat begini, maka fal imtisalul amri aula. Jadi maka menjalankan perintah itu adalah yang paling utama. Selanjutnya illa kejaba. Oh salah.
Wa illa lan lamun ora oleh perintah teko kiai atau lamun ora oleh perintah tenanan teko kiai, hanya sekedar ambang-ambang kelambene kiai. Tapi ya melungguh kene ta. Nah, kayak semacam itu kan masih belum jadi perintah. Lho awakmu kono nggo nang pojokan kono. Sakno lu gue, tapi ya lungguh kene ta misalkan begitu. Nah, itu masih belum perintah itu. Itu masih antara nawari dengan nyemoni. Itu begitu. Atau namburi dhewe kono. Lah iki lapo kok nyepit namburi kono awakmu iku? Wis kruntelan namburi. Lah piye lungguh kene ta? Nah, ini adalah nyemoni, kata-kata itu nyemoni. Nah, kalau ada semacam keadaan seperti itu, wa illa lamun ora fasulukul adabi mongko utawi ngelakoni adab iku aula luweh utama. Li jawazi ayyaksita karena wenange yen toh nejo atau maksud utawa nuju sapa asy-syaikhu syekh idhar ikhtiramihi ing nglahirake utawa mertelake ngurmate muta'allim wal i'tina'i bihi lan perhatian bihi kelawan muta'allim. Tujuannya adalah ya podo karo intinya ikhtiraman kita untuk menghormati kiai atau syekh. Fayuqabilu mongko si fayuqabilu mongko ngimbangi sapa muta'alim huwa atau ya muta'alim dalika ing mukono idharu ikhtiramih dhuwure sing sebelah pinggir idharu ikhtiramih bima kelawan barang yang wajib kang wajib apa ma min ta'dhimi syekhi wal adabi ma'ahu. Sudah, intinya semuanya tadi intinya adalah penjelasan tadi adalah tujuannya untuk ikhtiraman wa ta'adduban lis syekh. Nah, sudah intinya begitulah. Wa tasi utawi kang kaping 9 iku ayyuk sinangnya to bagusi sapa muta'allim khitabahu ing omongane muta'allim masyayikh sertane syekh bi qadril imkani kelawan kira-kirane mungkin. Jika kita sedang dalam satu forum dengan syekh, maka kita diminta untuk bagusi omongane awan dewe. Bagusi itu berarti ya pokoknya ngomongnya sing apik lah. Sudah. Fala yaqulu mongko ora kena ngucap sapa muta'allim ngucap kepiye 5 ing kata-kata 5 au wala nusallimu dan wala ini 5 kemudian wala nusallimu dan bukan kalimat nusallimu wala man nakola juga bukan kata-kata contoh ini man nakola ini contoh nusallimu contoh 5 ini juga contoh wala man nakola lan ora man to sapane wong iku nakola kang us ngomong sapa wong misalkan jari sapa nah misalkan begitu man nakola itu basa Jawa terus sinten iki misalkan atau begini oh iya wala nusallimu atau dan juga bukan kalimat nusallimu GG masuk misalkan nerima sapa kita masuk misalkan begitu itu tidak boleh atau 5 karena apa keranten apa niku kok saged ngoten misalkan itu tidak boleh. Jadi di sini loh ya di sini
kecuali gurunya mengizinkan. Lah aku pribadi ya misalkan terus ngulang. Keadaan murid koyo ngono iku, aku gak kerasan. Lah aku gak kerasan. Saya justru malah seneng murid-murid yang kritis. Itu kan tetap atas izin alas ti'danis syekh atau alas ti'danil ustad. Jadi atas izin gurunya misalkan. Ayo silakan siapa yang ingin mengutarakan pendapat. Nah itu begitu. Itu kalau begitu boleh. Kalau tidak ada ya jangan. Ini semuanya ini adab ini adalah semuanya kuncinya yang izin dok. Kalau karena izin berarti standarnya harus seperti ini. Kalau ada izin berarti bebas soal izin kok. Ya selama kita ada ukuran-ukuran adab kita kan harus tahu. Itu begitu. Masuk itu kita geger lah kalau izin kan juga jenenge ganti adab kan begitu. Misalnya kiai ini terus sirai di mak-mak ngene iki. Kalau izin moro di mak-mak kan ya juga. Tapi kalau dapat izin mijet kan boleh. Nah itu begitu. Misalkan begitu. Itu punggung dan lain sebagainya. Terus manakola hada ing iki wala ibnu kok ibnu wala aina mau diuhu aina iku ing dalam ndi mau diuhu tapi panggonane iki niku panggonane ten pundi misalkan. Jadi nenek jelasno kalian tanya niku ten pundi kejadiane. Itu ndak boleh ya. Ini contoh. Aina mau diuhu itu contoh. Wasyabadalik lan sepadane mengkono-mengkono. Ora oleh nyeletuk wis ngono kasarane wis kasarane genduman tidak boleh nyeletuk. Fa'in arota mongko lamun ngarepake sapa muta'allim istifadatahu ing ngalap faedah atau amrih ngalap faedah sapa muta'allim hu ing syekh talat tofa mongko ngalusake sapa muta'allim fil busuli ing dalem apa namanya ing dalem nyambung teko utawa nyampeake ila dalika maring mengkono istifadah. Sudah. Ini maksudnya adalah jika kita menginginkan untuk mengalap faidah. Ngalap faidah itu berarti kita memperjelas lah ya, memperjelas dari statementnya kiai, kita bisa menyampaikan dengan cara yang halus, gak terus sinten yi. Misalkan 5 keranten opo yi. Tempuh di panggenane kejadiane niku misalnya. Tidak ini. Ngapun yi derek tanglet. Nah, itu maksudnya fa'in aroda jika kita butuh untuk memperjelas itu al istifadah, kita memperjelas untuk ngalah faedah, amri faedah. Berarti kan saya menjelaskan, saya memahami istifadah di sini adalah kita apa ya? Memperjelas statement kiai tersebut, memperinci. Nah itu, yi ngapunten kula nderek tanglet. Niku panggenane ten pundi nggih? Ingkang jalan jelasaken niku. Nah itu begitu. Jadi harus ada kalimat minta maaf di depan. Itu saya sudah dulu dilatih itu ya begitu itu. Untuk komunikasi dengan orang lain buka dengan perkataan minta maaf, ngapunten. Masih atau awak bener tetap ngapunten. Karena seperti kemarin atau lusa itu pasal kiai kepada murid kan cuma 2. Jika pasal pertama kiai itu tidak pernah salah. Jika pasal kedua, jika kiai salah maka kembali kepada pasal pertama. Sudah. Intinya kiai itu tidak pernah salah. Ya tentunya nanti ada kalian nanti akan tahu sendiri agak terus enggak serta-merta begitu juga. Karena di sini adabul alim wal muta'alim. Ini kan adab muta'alim dulu, adab alimnya itu di belakang. Lek misalkan sekiranya engko nututi, engko tak jelasno adabul alim karena murid punya hak, kiai juga punya hak.
Murid punya kewajiban, kiai juga punya kewajiban. Itu begitu. Itu. Aku urung tahu maca sampai mburi durung tahu aku. Tapi lek ndelok teko judul jelas begitu. Sudah selanjutnya di mau summa wa mongko kari wa utawi ya muta'alim iku fi majlisin dalam satu majelis akhara kang liya iku aula lu utama ala sabil istifadati ngatasi dalane istifadah atau ngalap faedah. Sudah. Yang paling baik kita menanyakan statement kiai tersebut itu adalah fi majlisin akhor di dalam tempat yang berbeda, tempat yang lain. Tidak saat itu juga maksudnya begitu. Misalkan sekarang kiai kalian sedang mentransfer ilmu kepada kalian misalkan. Sudah kiai kalian buat statement yang mana menimbulkan pertanyaan bagi kalian. Itu kalian bisa menanyakan saat itu juga, tapi dengan talat tufil kalam, misalkan dengan perkataan yang halus. Nun sewu niki kula napa pernyataan jenengan niku maksudnya pripun nggih misalkan. Itu boleh. Atau niku panggenane ten pundi nggih dan lain sebagainya. Cuman menurut kalau dalam drasa ini yang paling utama adalah itu nanti tanyakan di kesempatan yang lain. Kesempatan yang lain. Mungkin hikmahnya adalah, mungkin ya, hikmahnya kenapa kok diminta ditanyakan di tempat yang lain atau di tempat dan waktu yang berbeda. Mungkin bisa jadi menawa kiai tersebut ono salai dalam memberikan keterangan. Akhirnya nanti pada kesempatan itu kiai tersebut sudah mengkoreksi kesalahan itu jika memang kesalahan. Kalau tidak ya tidak ada masalah. Jadi minta penjelasannya adalah di kesempatan yang lain. Karena setahu saya yang nomor 9 ini hubungannya dengan yang berhubungan dengan kesalahan kiai dalam menjelaskan. Boleh salah, boleh. Jadi saya sudah menyatakan awal-awal ngaji dulu bahwa tidak ada satupun orang yang tidak maksiat kepada Allah, ya kan? Masih ingat? Tidak ada satupun orang yang maksiat kepada Allah, tidak ada satupun orang yang tidak punya dosa kepada Allah. Biarpun itu punya menyandang gelar Habib atau Sayyid. Semuanya pasti pernah maksiat kepada Allah. Kecuali Nabi dan Rasul. Otomatis semua orang, siapapun orang itu pasti pernah salah. Nah, ternyata di sini ada, di nomor 9 ini ada. Saya lanjutkan. Wa idza dzakara lana legane jelasake sapa asy-syekhu syai'an ing sesuatu atau suci-suci fala yaqulu mongko orang ngucap fala yaqul boleh fala yaqulu ini fala yaqulu mongko ora ngucap sapa muta'alim hakata engko yang mengkene Nah, setelah di majelis akhir tidak boleh kulta hakada atau khotoroli hakada. Ini ada au khotoroli au kada qala fulanun dan seterusnya. Ini menyanggah. Ini
tetap terkait bagaimana kita istifadatul ilmi kepada syekh. Caranya itu ini masih rangkaian terhadap cara tadi. Jadi pada saat di forum yang berbeda tadi, syekh tersebut menjelaskan sesuatu yang berbeda dari yang kemarin. Ini gak boleh dipenggak begini, kulta. Loh, jenengan wingi ngomongnya ngeten loh Yi, misalkan begitu. Jadi kulta ini kan berarti fi'il madhi kan berarti maknanya mati. Kulta, engkau telah ngomong begini loh, misalkan begitu. Tuh. Atau khotoroli itu saya ingat kok jenengan mboten ngomong ngeten wingi misalkan, atau minggu kemarin atau apa. Khotoroli itu aku terus nerjemahno bingung iki lek dalam kamus asri itu khotoroli itu teringat kembali. Ini tak tulisin mikir. Khotoroli itu teringat kembali. Mutadinya kepada huruf lam. Itu maknanya teringat kembali. Khotor itu khawatir sebenarnya. Tapi kalau sudah digandeng begini, maknanya teringat kembali. Khotoroli eling sapa ingsun ngono. Maknane ngono. Khotoroli eling sapa ingsun. Au kada utawa kaya mengkene-mengkene. Contoh. Kalau harus ngucap sapa fulanun fulan. Wa kadza iki aku rada bingung aku ya. Saya mana ini terus terang agak bingung. Khusus kola fulanun saya bingung. Kalau saya manai au kadza atau mungkin begini contohnya kola fulanun wa kadza lan hale koyo mungkin begini la yakulu qala fulanun bi khilafi qaulika. Itu. Jadi ini adalah rangkaian, tidak rangkaian di depannya tapi rangkaian kepada sesudahnya. Tadi kan tidak boleh kulta, khotoroli. Nah ini beda, membandingkan antara orang dengan syekh. Qala fulanun, lah kula kepireng kok ngeten misalkan. Atau la yakulu wa kadza lan kaya mengkene-mengkene la yakulu ora oleh ngucap sapa muta'allim qala fulanun bi khilafi qaulik misalkan. Inilah wong niki kula kepireng niku beda kali jenengan Yi. Nah itu ndak boleh. Itu ndak boleh. Sudah, pokoknya intinya itu ngene loh, intinya core of the core-nya di sini itu adalah bahwa kita kalau mau komunikasi dengan kiai awali dengan nuwun sewu atau minta maaf atau tolabis ti'dan. Jadi kita meminta izin. Sudah, tolabul izin. Kita minta izin. Sudah itu aja sudah. Sudah. Wa kadza dan seterusnya. Au bihadza qaul utawa kelawan iki kilah qaul iku ghairu sahihin wa nahwi dzalik. Atau justru yang paling ekstrim, yang lebih ekstrim lagi, wah omongan jenengan salah niku Yi, misalkan begitu. Nah, itu malah enggak boleh. Ini yang belakang coba kalian lihat itu tadi. Au bihadza kelawan mungkin bihadza ghairu sahihin utawi tak kira pak ya. Hadza ghairu sahihin, hadza utawi kiki ghairu sahihin ora bener. Wah niku ten leres niku Yi. Nah, misalkan begitu, itu enggak boleh. Enggak boleh. Masih atau awakmu luwih pinter sundul langit, tikel limo misalkan karo gurumu, tetap tidak boleh begitu. Tuh, ini adalah adab. Makanya harus kita mulai dengan nuwun sewu dan seterusnya. Wa idza marra lana lagane marra wis berlalu atau wis liwat sapa syekh ala qauli ning atase statementnya tadi, ala qauli ning atase pendapat utawa ucapan au dalilin utawa dalil atau hujjah
Lam yadhar ojo mertelakake walam ngisi walam yadhar lan ora jelas ngono lho, walam yadhar ora jelas atau durung jelas apa qaul au dalilun. Jadi rujuknya nang qaul au dalilun. Kalian bisa pilih qaulnya boleh, dalilnya boleh salah satu. Karena di sini menunjukkan mufrad. Au ala khilafi shawabin utawa ing atase nulayani kebenaran atau justru malah sama sekali berbeda dengan yang pernah kalian pahami. Iku jelas pernyataannya salah iku. Iku pernyataannya salah. Dalam literatur semuanya salah, misalkan ternyata ada seorang kiai menjelaskan perkara yang wajib itu menjadi sunnah misalkan. Wajib kan tetap wajib. Jadi dalam literatur Qurannya ada, hadisnya ada, kemudian ittifaqul ulama ada, istima'ul ulama ada, misalkan. Nah ternyata kiai tersebut menjelaskan wajib menjadi sunnah, misalkan. Itu berarti kan mukhalafah lis shawab. Jadi mukhalif lis shawab. Jadi berbeda dengan kebenaran li ghaflati karena lali au kusuri nadrihi utawa cekake pikirane syekh kusuri nadrin kusuri nadori kusuri au kusuri ngene lho salah li ghaflatin karena lali au kusurin utawa jadi kusur itu cekak itu apa ya? Ya au kusur utawa kusur ngono lah wis. Engko golekno dhewe ya. Au kusurin utawa kusur. Kusur itu kan pendek. Nanti kalian sesuaikan maknanya. Nadhara mongko ningali saka muta'allim fi tilkal halin dalam mengkono-mengkono keadaan. Jadi karena mungkin saja kiai tersebut benar-benar lupa atau khilaf atau yang lainnya. Itu kita husnudzon di situ. Intinya tetap kita harus punya adab kalau kita mau menjelaskan. Ojo terus ngungkuli kiaimu Mas yo, kenyataannya awakmu luwih unggul. Itu begitu. Makanya itulah yang terjadi di sini. Jadi kalau sudah ada seseorang awalnya diajar sama seorang gurunya, setelah dia jadi seorang ustadz atau jadi seorang guru di lembaga formal, itu terus seolah-olah guru yang pernah ngajar dia itu diperlakukan sebagai temannya. Itu tidak boleh. Domane dhek pinter eksak misalkan ya kan, domane dhek pinter matematika, fisika, kimia, elektro dan lain sebagainya. Jadi itu kan ilmu-ilmu yang membutuhkan kecerdasan tertentu. Nah terus mantan gurunya, bukan mantan gurunya tersebut yang pernah ngajar dia itu misalkan ngajar fikih, ngajar akhlak, ngajar apa, ngajar agama-agama, otomatis dia merasa bahwa saya lebih pintar. Bagaimanapun juga hitung-hitungan kan orang-orang khusus memang. Terus akhirnya memperlakukan gurunya tadi dengan koyok kancane dewe, itu tidak boleh dan kalian tidak boleh seperti itu. Banyak di sini, banyak sekali. Jadi guru-guru begitu banyak. Dan kemudian hormatnya itu bukan kepada gurunya tapi kepada yang punya struktural. Nah ini sudah politis sudah. Yang punya struktural misalkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan lain sebagainya. Itu. Bahkan itu lebih ditakuti daripada ketua yayasan misalkan, lebih dihormati dibanding ketua yayasan. Misalkan begitu. Ada di mana? Ya di sini. Di Matolul Anwar sini. Ada yang seperti itu.
Maka ini pengingat bagi kita semua, janganlah seperti itu, karena itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Hashim, Mbah Hashim Asy'ari. Itu sudah. Bagaimanapun juga tidak ada namanya bekas guru, tidak ada. Bekas guru atau bekas kiai itu tidak ada. Saya lanjutkan. Fala yughayyiru mongko aja merubah. Fala yughayyiru mongko aja ngrubah, mongko aja berubah wajahu ing arahe utawa ing wajahe ing arahe muta'allim. Fala yughayyiru lan aja ngrubah sapa muta'allim wajahu ing wajahe muta'allim au ainai au ainahu utawa ing peningale muta'allim bal ya'khudhu balik au ainahu utawa peningale muta'allim bal ya'khudhu balik ngelingake sapa muta'allim hu ing syekh bibishrin dhahirin. Nah ini bibishrin dhahirin iki aku goleki nang kamu surung ketemu. Jadi bibishrin bishr di sini ini bisa bermakna cerah, bibishirin kelan kecerahan dhahirin kang pertelo. Kecerahan itu berarti kita mengingatkan dengan cara, bagi saya memanai bibishirin dhahirin adalah kelawan apa ya, dengan cara yang sopan gitu aja lah. Udah gitu aja. Saya manai begitu. Karena saya belum menemukan makna pasnya bibishirin dhahirin. Tapi yang saya tangkap di sini adalah dengan cara yang sopan atau dengan cara yang baik. Fa innal ismata mongko setuhune ismah, fa innal ismata mongko setuhune ismah atau maksum terjaga dari salah atau dari maksiat atau dari salah ya. Maksiat, salah, dosa wis padha. Fa innal ismata mongko setuhune ismah atau kareksa saking salah fil basyari ing dalem menungso iku laisa ora ana. Ini kilo bahasa Arab ya, gak bingung awakmu. Fa innal ismata mongko setune kareksa saking salah fil basyari ing dalem menungso iku laisat ora ana apa ismah. Paham maksudnya? Paham gak? Gak paham? Maksudnya begini ya, ini jadi memang kudu sering-sering diwoco. Jadi susunan bahasa Arab itu kadang bisa di depan, kadang bisa di tengah, kadang bisa di belakang. Ini orang terus ke bahasa Indonesia itu meh podo ngono, enggak, beda. Ini akan begini, laisat hasilnya laisat al isma fil bashar, itu begitu. Itu yang jelasnya paling gampang begitu. Tidak ada satupun orang yang tidak pernah maksiat, itu begitu. Isma itu orang tahu salah. Fa innal ismata mongko stune gak pernah salah fil basari pada diri manusia itu laisat ora ono. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Ngono lho intine iku. Illal anbiya'i, lainnya apa? Kejaba pira-pira nabi. Shalawatullah utawi salawat serta salam sholawati Allah wassalamualaikum keselamatan Allah iku alaihim tetap muga-muga tetap mengatasi al anbiya ajmain halis kabehane anbiya. Kok gak teko iki 36. Mau kita baru dapat 1 lembar ya. Iya. Karepku sak lembar setengah ngono. Tapi aku lak gasap jamu terus. Masuk jamu tak gasap setengah jam terus, gak apa-apa ta? Gak apa-apa ta? Gak apa-apa.
tak tambahi siji ya 10. Wala asyiru tawi kang kaping 10 iku idza sami'ana lakane krungu sapa muta'allim asy-syaikha ing syekh yadhkuru hale nuturake sapa syekh hakman ing hukum atau ya hakman ing hukum fi masalatin dalam atau putusan ya fi masalatin dalam suatu masalah au faidatan utawa jelasake faidah au yahka utawa cerita jadi utawa cerita sapa muta'alim hikayatan ing cerita ya au yang au yung syidu utawa nembang sapa muta'alim syi'ran ing syair wa huwa khali utawi muta'alim iku yahfadhu apal sapa muta'alim dalika kono al madhkur. Jadi al madhkur itu mulai hukman iso hukman faidatan ya au hikayatan au syi'ron. Misalkan ada seorang kiai menjelaskan ternyata kamu sudah hafal yang dijelaskan sama kiai itu atau guru kalian itu dalika mengkono-kono al-madhkur asgha mongko fokuslah asgha mongko nengklengake sapa muta'alim maka hendaklah murid tersebut tetap fokus atau konsentrasi atau tetap perhatikan asgha mongko nengklengake sapa muta'alim asgha mustafidin kelawan kaya olehe nengklengake wong kang ngalap faedah. Asgha mustafidin kelawan kaya olehe nengklengake wong kang ngalap faedah atau kaya oleh fokusi atau konsentrasinya orang yang benar-benar ngalap faedah itu benar-benar sedang mencari penjelasan. Lahu maring dalik fil hali yang dalam tingkah fil hali yang dalam tingkah muta'attisyin fil hali muta'attisyin yang dalam keadaan wong kang ngelak ilahi maring dalik. Jadi begini seolah-olah kayak kita sedang haus gitu loh, kita sedang haus butuh minum gitu loh. Jadi misalkan wis apal gak terus demane apal terus langsung tinggal gini. Misalkan guru kalian menjelaskan suatu hukum, jadi almiyah utawi banyu iku sabat iku iku sabata ono pitu. Sabataan wae ono pitu pira-pira macam misalkan. Ya aku semari maca, jelasno terus ngene-ngene. Lalu sudah dijelaskan, kemudian bikin nembang syair misalkan alala tanalul ilma illa bisidatin misalnya seperti itu. Sapal, kini dikongkon ngapalno, terus kini sapal ditinggal lel ndak boleh. Kita harus tetap fokus. Biarpun kita paham tentang materi itu, kita tetap fokus begini. Ya qala Muhammadun huwa ibnul Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki misalnya begitu. Wis apal kene Alfia wis mbok apalno disian terus lagi mlebu kelas umur mongso apal maca wis gak butuh naone syekh ndak boleh. Kita tetap harus fokus biarpun kamu sudah paham ataupun belum paham. Jadi istilahnya maca bodoh, maca bento. Intinya aja sampai ngarai gelo kiai atau syekh. Itu begitu. Biarpun kalian sudah hafal, kalian harus tetap konsentrasi seolah-olah kamu itu sedang kehausan terhadap air atau kehausan terhadap ilmu tersebut atau pengetahuan tersebut. Fil hali atau fi farahin atau yang dalam tingkah bunga bihi kelawan ilmu. Jadi atau kita harus antusias terhadap
penjelasan yang sudah kita hafalkan tadi. Kanahu kaya setuhune muta'alim iku lam yasma durung tau krungu sapa muta'alim qotun babar blas. Sudah. Kita mendengarkan seolah-olah kita sama sekali belum mendengarkan itu. Wa ana lan utawi ingsun iku alamu weruh sapa ingsun bi kelawan waduh mencolot. Qala was dawuh sapa Ataun Imam atau Syekh Ata radhiyallahu anhu. Nah, ini loh. Ini menarik itu. Inni stune ingsun. Iku la asma'u yakti wus krungu sapa ingsun. Iku la asma'u yakti krungu sapa ingsun al hadisa ing hadis minar rajuli saking wong lanang wa analan hale utawi ingsun iku alamu luweh ngerti sapa ingsun bihi kelawan hadis wa analan hale utawi ingsun iku alamu luweh ngerti bihi kelawan hadis minhu tinimbang saking rajul minhu tinimbang saking rajul. Sudah. Fauriyahu mongko ngatonake ingsun fauriyahu mongko ketok sapa ingsun utawa ngetokake sapa ingsun hu ing rajul min nafsi saking awak dhewene ingsun anni stune ingsun iku la ukhsinu orang bagusi sapa ingsun minhu saking hadis syai'an ing suwiji-wiji. Wangel pahami ngene kok redaksinya sudah berubah lagi. Ini maksudnya begini, Imam Atta itu ketemu dengan seorang pemuda, kemudian dia menceritakan tentang suatu hadis yang mana Imam Atta itu lebih paham daripada orang tersebut. Wa ana a'lamu bihi minhu fa uriyahu mongko ngatonake sapa ingsun hu ing rajul min nafsi saking awak dhewe ingsun ani ing stune ingsun iku la uhsinu ora bagusi sapa ingsun minhu saking hadis syai'an ing suwiji-wiji. Jadi Imam Atta krungu ana seseorang pemuda yang menceritakan meriwayatkan satu hadis yang mana Imam Atta itu sudah sangat hafal terhadap hadis tersebut, sama perawinya juga sudah hafal. Maka Imam Atta tidak lantas lawas aku seru, nggak boleh begitu. Imam Atta tidak begitu. Imam Atta justru tetap mendengarkan dirungokno, seolah-olah Imam Atta kurang begitu menguasai hadis tersebut. Itulah. Jadi itu anni la uksinu minhu syai'a. Jadi seolah-olah Imam Atta kurang menguasai hadis tersebut. Orang bagusi terhadap hadis, orang bagusi itu orang menguasai. Wa anhu lan saking Atta Imam Atta qala wasdawuh sapa Imam Atta inna ba'da syubbani setune sebagiane pira-pira pemuda iku inna ba'da syubbani iku layatahaddasa iku yakti omong-omongan sapa syubban bihadisin kelawan hadis. Jadi ada dua orang, ada sebagian pemuda sedang menceritakan suatu hadis gitu lah. La yatahaddasa bihadisin
fa astami'u mongko krungu sapa ingsun lahu maring hadis tersebut kanani kestune ingsun iku lam asma durung krungu sapa ingsun hu ing hadis. Walaqad sami'tu lan yakti teman-teman wis krungu sapa ingsun hu ing hadis qabla ayyuladu lho kan. Qabla ayyuladu ing dalam sadurunge yen toh den lahirna sapa ba'dus syubban. Imam Atok krungu sadurunge bocah-bocah iku mau lahir. Sudah, ini ganti bahasan, balik lagi bahasan adabul alim wal adabul muta'alim ma'a muallimihi atau ma'al alim. Sudah. Ini Imam Atok cukup sampai koma ini tadi. Jadi Imam Atok menceritakan suatu ketika dia ketemu dengan sebagian pemuda yang menceritakan satu hadis. Imam Atok selaku orang tua wajar ana wong nom terus setengah pamer itu kan wajar. Nah ini kalau sudah bahasan hadis begini Imam Atok ini hidupnya kira-kira di masa tabi'in atau tabi'in. Itu orang-orang para ilmuwan lagi banyak yang berburu hadis untuk ditadwinkan atau dikodifikasi atau dibukukan. Itu seolah-olah Imam Atok belum pernah mendengarkan hadis tersebut, padahal Imam Atok sudah pernah mendapat riwayat hadis tersebut dan sudah sangat hafal hadis tersebut sebelum si anak yang menceritakan tersebut lahir. Pada bahasanya awakmu ngene iki lho. Kamu lahir tahun berapa? Loh, mana 2003? 2004. Jadi mana sakmono ya, aku ya wis sak marine ya wis S2, wis kuliah S2 masih ya gak lulus ya. Aku malah wis S2 mau lagi lahir. Misalkan. Terus kamu menceritakan suatu ilmu yang mana saya sudah pernah tahu ilmu itu. Terus aku macak ngrungokno. Ngono ya. Oh ngono ya. Gitu loh. Maksudnya itu begitu. Imam Atok itu begitu. Jadi ada seorang pemuda seusia kalian begini, terus Imam Atok kira-kira sekira seusia saya atau di bawah saya. Yang jelas aku kuliah itu tahun 90 aku kuliah. Ya asline kudu 95 kuliahku. Nah, malah durung masuk program kelahiran. Ya kan? Iso kok wong tuamu ya sik pacaran kira-kira. Sing anak barep ya oleh awakmu anak barep. Oleh anak kedua ketiga ya gak. Nah itu ya mendengarkan begini saja. Kamu menceritakan apa? Durung ngono ngene, terus bareng ngono wis karo mantuk-mantuk. Seolah-olah belum pernah mendengarkan ilmu tersebut. Itu Imam Atok. Padahal laqad sami'tu qabla ayyuladu. Jadi Imam Atok sudah pernah mendengar sebelum yakti teman-teman itu sudah takkiti 2 kali yakti teman-teman. Sebelum orang tersebut anak-anak tersebut lahir. Ini ganti topik fa in sa'ala mongko lamun takon hu ing muta'alim sapa asy-syaikhu syekh inda syuru yang dalam nalikane tandang utawa nglakoni fi dzalika yang dalam mengkono tadi al-madhkur yang tadi. Jadi sebelum Imam Atok tadi loh. Intinya terkait itulah ya. Terkait itu. Jadi mulai hafalan, menceritakan, kemudian menceritakan hukum, masalah, bersyair dan lain sebagainya itu. Itu tadi. Fi dzalika dalam mengkono ila akhir al-madhkur berarti mulai yadhkuru hukman tadi hingga selesai
hingga bersyair tadi an khifdi saking ngafalake saking apalane an khifdi saking apalane muta'alim fala yujibu mongko ojo jawab sapa muta'alim bina'am kelawan iya. Lima krono barang fihi kang tetep ing dalem na'am bayan minal istighnai saking sumukih utawa ora butuh ani syekhi saking syekh fihi ing dalam dalik. Wala yaqulu lan ojo jawab sapa muta'alim la boten lima krono barang fihi fihi iku ing dalam ma minal kadibi saking gumedhe iki utu khobar iki fihi kang ana ing dalam ngono ya. Bal yaqulu balik ngucap sapa muta'alim uhibbu seneng sapa ingsun an asma'ing yen ta krungu sapa ingsun hu ing dalik minasyekhi saking syekh au an astafidahu utawa yen ta ngalap faedah sapa ingsun hu ing dalik minhu saking syekh. Jadi begini intine, kalau misalkan ada guru kalian, ayo coba kamu apal apa durung? Iku mau. Nah, jangan dijawab nggih kula pun hafal, tidak boleh. Ayo sapa sing hafal karo pelajaran sing arep tak jelasna iki misalkan. Kula tidak boleh. Tidak boleh menjawab begitu. Kon wis hafal apa durung? Jangan dijawab boten. Dan jangan juga dijawab tidak, karena tidak padahal kita hafal, kita jawab tidak, itu berarti kita berbohong. Itu tidak boleh juga. Kenapa kita tidak boleh bicara na'am? Karena seolah-olah nanti khawatir guru nanti tersinggung, oh berarti wong iki ora butuh karo aku. Nah, jangan. Harus seolah-olah kita senantiasa butuh terhadap guru kita, biarpun kita sudah sangat amat faham dan hafal dengan pelajaran yang mau dijelaskan tersebut. Itu. Kemudian kita tidak boleh, misalnya ditanya kemudian menjawab belum hafal atau tidak hafal, padahal senyatanya kayak ini hafal. Itu juga tidak boleh. Kemudian jawabnya bagaimana? Apakah siapa yang sudah paham dengan pelajaran yang mau saya utarakan ini misalkan? Gak usah jawab. Kalau gitu tunjuk awakmu nanti menengai. Kula remen mirengaken jenengan jelasaken. Ngono ae. Nah, hafal apa ora? Jenengan jelasaken mengki lak kula hafal. Misalkan begitu. Jadi jawabnya harus diplomatis begitu kok. Oke pun hafal kula kok. Misalkan ora boleh apa maneh ngono tambah gak oleh. Awak dhewek kok misalkan begitu ndak boleh. Itu. Intinya begitu, jangan sampai kunci semuanya ini jangan sampai kita menyinggung perasaan guru kita. Itu begitu kuncinya di situ. Sudah, wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim na bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin
مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.